Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 anime paling menyeramkan yang pernah dibuat. Dan percayalah, kata merinding bahkan belum cukup menggambarkan betapa mengganggunya karya-karya ini. Nomor 10, Catsup. Sekilas Catsup mungkin terlihat menggemaskan, namun wajah nyata dan Nyako justru menimbulkan perasaan tidak nyaman di perut kita. Dan ketika kamu mulai mengikuti ceritanya, gangguan itu meningkat ke level yang benar-benar berbeda. Film ini mengikuti perjalanan nyata yang turun ke Underworld untuk menyelamatkan jiwa saudarinya Nyako. Banyak adegan yang akan menanamkan gambaran suram di kepalamu, begitu kelam hingga terasa tidak enak di hati. Namun, yang benar-benar akan menghantuimu selama bertahun-tahun adalah bagaimana film ini berakhir dengan nuansa eksistensial yang membuat kepala pening dan dada sesak. Singkatnya, jangan pernah menonton anime ini sambil berpikir, wah, film kucing yang lucu nih, karena yang akan kamu dapatkan jauh dari kesan lucu. Nomor 9, Dandadan. Meski tidak selalu menonjolkan sisi horornya, Dandadan tetap layak disebut sebagai salah satu anime paling menyeramkan yang pernah tayang. Lihat saja desain monsternya. Bentuknya begitu terdistorsi, penuh dengan garis tajam, dan anggota tubuh yang terpelintir aneh. Cukup untuk membuat siapapun merasa mual. Di antara kisah romantis yang manis dan komedi yang kocak, anime ini menyelipkan hantu paling menyeramkan dan makhluk luar angkasa paling mengganggu yang pernah muncul di anime. Dan bisa dibilang, niat para makhluk supranatural ini seringkali jauh melampaui sekedar menakutkan. Meski begitu, kalau kamu mencari anime baru yang memadukan iblis, seni bela diri, roh, kekuatan supranatural, dan dunia lain, Dandadan adalah tontonan yang benar-benar layak untuk kamu tonton. Nomor 8, The Flowers of Evil. Satu kata untuk tema utama dari anime ini, obsesi. The Flowers of Evil menceritakan seorang siswa SMP bernama Kasuga, gadis yang ia taksir, dan satu gadis lagi yang memanipulasinya dengan cara yang sangat memalukan dan kelam. Sepanjang 13 episodenya. Serial ini semakin lama semakin suram seiring dengan Kasuga yang berjuang menyembunyikan penyimpangannya terhadap Saeki. Banyak yang sempat mengkritik penggunaan animasi rotoskop saat anime ini dirilis, tetapi teknik tersebut justru memperkuat nuansa ganjil, menekan, dan mengganggu yang menjadi inti ceritanya. Nomor 7, Poppy the Performer. Kalau kamu pernah merasa ngeri melihat boneka seperti Elf on the Shelf, maka sebaiknya hindari anime ini sepenuhnya. Poppy the Performer sebenarnya dibuat untuk anak-anak, menampilkan sekelompok pemain sirkus bernama Wolf Circus yang melakukan berbagai aksi aneh. Namun, justru disitulah masalahnya. Latar yang kosong, model karakter yang terlalu bersih, menciptakan suasana tak nyaman yang sulit dijelaskan. Belum lagi beberapa adegan yang surprisingly kejam dan absurd untuk tayangan anak-anak. Meski begitu, anime ini kini memiliki cult following. Orang-orang yang entah kenapa justru malah terpesona oleh keanehannya. Nomor 6, Yamishibai Japanese Ghost Stories. Sebelum kita lanjut, perlu kami tekankan bahwa Yamishibai adalah salah satu anime horor paling unik yang bisa kamu tonton saat ini.
Sejak tahun 2013, serial panjang ini berhasil menangkap kembali semangat Kamishibai, bentuk teater jalanan Jepang di mana seseorang menarasikan kisah sambil menampilkan ilustrasi berganti-ganti. Yamishibai membawa gaya seni khas itu ke layar modern sekaligus menyuguhkan cerita-cerita hantu paling menyeramkan yang bisa kamu bayangkan. Beberapa episode seperti Farewell Confession dan The Dripping dijamin akan terus membayangi pikiranmu jauh setelah episodenya berakhir. Nomor 5, Made in Abyss. Sama seperti Ketsup, Made in Abyss adalah salah satu anime yang sekilas terlihat seperti petualangan penuh fantasi dan keajaiban sampai kamu sadar ada kegelapan mengintai di baliknya. Kisahnya mengikuti seorang anak yang bertekad mencari ibunya di dunia bawah yang kelam dan brutal, tempat di mana bahaya bisa muncul di setiap langkah dan kematian terasa begitu dekat. Latar, suasana, dan bahkan makhluk-makhluk yang ia temui seringkali menggambarkan kekejaman dunia itu secara mentah dan menyayat. Kisah masa lalu beberapa karakter seperti Fueko dan Nanachi pun sama sekali bukan sesuatu yang mudah untuk disimak, tragis, dan mengguncang jiwa. Anime ini jelas bukan untuk penonton yang berhati lemah, jadi pertimbangkan dengan baik sebelum kamu menontonnya. Nomor 4, Serial Experiments Lain. Mengingat berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak penayangannya, Serial Experiments Lain terasa mengerikan sekaligus visioner jika kita lihat sekarang. Serial ini mengikuti seorang gadis muda yang semakin tenggelam dalam dunia maya bernama The Wired hingga perlahan mulai kehilangan batas antara realitas dan dunia digital. Topik yang diangkat terasa sangat relevan dari paranoia, isolasi sosial, keterasingan, hingga tekanan eksistensial akibat kehidupan online. Bisa dibilang, anime ini sudah memprediksi dampak negatif dari internet terhadap manusia jauh sebelum itu menjadi kenyataan. Nomor 3, Perfect Blue. Masih membahas anime yang terasa terlalu nyata, Perfect Blue menyoroti sisi lain dari kehidupan modern, betapa mudahnya informasi pribadi seseorang disalahgunakan. Film ini bercerita tentang seorang mantan idola pop yang beralih menjadi aktris, namun hidupnya berubah menjadi mimpi buruk ketika ia mulai dibuntuti oleh penggemar obsesif. Dengan fokus pada hubungan parasosial dan obsesi publik terhadap selebritas, Perfect Blue terasa seperti peringatan dini tentang masa depan dunia digital dan budaya penggemar. Sesuatu yang kini benar-benar kita alami di era 2020-an. Tidak ada yang mendengarkan saat itu. Dan kini, anime ini terasa seprofetik Serial Experiments Lain. Nomor 2, The Summer Hikaru Died. Judulnya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri, tapi rasa ngeri sesungguhnya datang dari ceritanya. The Summer Hikaru Died mengikuti Yoshiki, di mana ia mendapati bahwa tubuh sahabatnya yang telah meninggal kini dikuasai oleh entitas misterius. Meski makhluk itu tampak ingin tetap dekat dengannya, dunia di sekitar mereka dan perasaan Yoshiki sendiri membuat hal itu mustahil.
Visualnya sangat mencolok dengan nuansa grotesk dan simbol yang mengguncang emosi. Mungkin tidak sebrutal anime lain dalam daftar ini, tetapi tetap saja menyajikan banyak momen yang membuat perut kita terasa melilit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1. Higurashi When They Cry Series. Tidak peduli di garis waktu mana kamu berada dalam seri Higurashi, satu hal yang pasti, kamu akan menyaksikan momen-momen paling mengerikan yang pernah ditampilkan dalam anime. Pembunuhan keji, kekerasan brutal antar karakter, dan ketegangan konstan yang membuatmu terus bertanya-tanya, siapa yang akan kehilangan kendali berikutnya? Namun, Higurashi bukan sekedar tentang darah dan kengerian. Ryukishi menciptakan salah satu narasi visual novel paling kompleks dan memikat, dan adaptasi di layar lebar benar-benar menegaskan kejeniusan itu. Sebuah kisah tentang siklus, trauma, dan kegilaan yang membuktikan ketakutan paling dalam seringkali bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri manusia itu sendiri. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.